Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video ya, salah seorang kiai, dan nggak tahu ini kiai siapa ya, saya temukan di media sosial yang nanti akan saya tampilkan di layar. Mari kita simak bersama-sama untuk kemudian kita komentari. Intinya mereka menyimpan rasa hasut dalam dirinya. Kenapa Habib kok mulia? Habib yang nggak bisa baca Quran, Habib yang tukang maksiat aja dihormatin. Ya, kalau melihat dari redaksi ini ya, wah kenapa kok Habib itu mulia, bahkan kenapa Habib yang nggak bisa baca Quran pun dimuliakan. Ya tentu hal ini kembali kepada doktrin-doktrin yang telah ditanamkan di masyarakat, bahwa mereka ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena hasud atau apa. Jadi kenapa permasalahan ini, persoalan ini menjadi viral sekarang, apalagi dengan dibukanya dengan tesis Kiai Haji Imaduddin di masyarakat, itu bukan karena hasud, bukan karena iri, bukan karena dengki. Tapi apa? Tapi berdasarkan dari kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan selama ini, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama ini, yang tidak mencerminkan status mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu, oknumnya ya, itu memanfaatkan dan menjual pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mereka itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya itu merendahkan masyarakat. Serta ketika diteliti data-data dalam kitab-kitab nasab yang non Ba'alawi tentunya, yang mulai dari abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, itu tidak ditemukan leluhur dari mereka, leluhur dari para habaib atau leluhur dari Ba'alawi. Sehingga ketika muncul penelitian yang kemudian didukung oleh banyak ulama, banyak kiai, itu oleh mereka dituduh sebagai sikap yang menunjukkan akan iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Ya kalau memang benar mereka ini adalah keturunan Rasul, ya buktikanlah. Jangan kemudian menarasikan doktrin-doktrin yang seperti ini yang dilakukan oleh Kiai Pribumi yang meyakini bahwa para habib itu mulia. Ini bukan itu sebenarnya, Kiai. Alim nggak dihormatin. Kenapa lebih mulia Habib daripada gue? Iri, dengki, hasut, saudara. Iri, dengki, hasut. Mereka mencari-cari. Ditambah lagi mereka ini mengatakan mereka keturunan Wali Songo. Dengan mencari-cari kesalahan para habaib, ya bukan mencari-cari, tapi itu memang khususnya yang terjadi di Nusantara, di Indonesia ya saat itu, mulai dari abad ke-18 pada tahun 1740-an, di mana di situ ada upaya penggulingan kekuasaan atau upaya penggulingan kekuasaan dari Raja Banten yang ke-10, yaitu Sultan Zainul Ashikin kalau tidak salah, yang kemudian upaya itu dimotori oleh seorang perempuan Ba'alawi atau Habibah Ba'alawi yang namanya adalah Fatimah Ba'bud ya, dan Ba'bud itu dari klan Ba'alawi. Dengan upaya-upaya, usaha-usaha untuk meruntuhkan sultan yang saat itu ada, kemudian meracuninya sehingga sultan itu menjadi stres atau gila, sehingga kemudian dituduh bahwa sultan ini sudah stres. Kemudian hal yang sama pun juga dilakukan kepada putra mahkota saat itu, pangeran siapa itu yang pada pertemuan yang sebelumnya sudah saya ulas, sudah saya bahas. Yang kemudian Habibah Fatimah Ba'bud ini merekomendasikan putranya yang bernama Abdullah, dan menurut riwayat lain itu adalah keponakannya, untuk menjadi putra mahkota. Nah, lalu di situ ada perlawanan dari Tubagus Buang yang kemudian dibantu oleh Kiai Tapa, yang pada akhirnya
mereka itu kalah. Dan kemudian ternyata di balik upaya yang dilakukan oleh Habibah Fatimah Ba'bud itu, ya, itu ternyata di belakangnya adalah Londo. Kalau dulu Londo itu kulitnya itu putih, hidungnya mancung, ya berasal dari Eropa. Nah kalau sekarang Londonya itu Londo ireng, yang tidak pede dengan harga dirinya, tidak pede dengan kenusantaraannya, ya, kesukuannya, tetapi malah lebih memuliakan keturunan-keturunan dari bangsa lain. Ya diantaranya kayak ini. Itu diantaranya adalah kayak ini. Oke, mari kita simak. Ngomong begini, orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo yang dicap oleh Robito, mereka telah terputus dari Wali Songo. Jadi ada upaya dari Robito Halawiyah yang dengan sengaja itu mempersulit, yang saat itu tentunya Wali Songo atau keluarganya, ya, atau Wali Songo lah secara khusus, itu dikatakan sebagai keluarga Ba'alawi yang merupakan keturunan dari Azmat Khan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, yang tentunya ketika kita telusuri, itu bisa jadi tokoh dari Abdul Malik itu adalah seorang tokoh yang fiktif, yang wujudnya saja itu tidak bisa dibuktikan dalam data sejarah, dan tentu data itu hanya dapat ditemukan di dalam datanya Ba'alawi. Dan ketika kita kitab-kitabnya Ba'alawi yang mulai dari abad 9, abad 10, itu sama sekali nggak ada informasi tentang keturunan dari Abdul Malik, yang merupakan anak dari Alwi Amul Faqih itu, ya, paman dari Faqih Muqaddam. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi, yaitu tahun 1850-an lah, bisa maju bisa mundur itu, atau dalam hijriahnya itu ya kurang lebih pertengahan dari abad ke-13 Hijriah, itu barulah ditemukan bahwasanya Wali Songo, atau diklaim atau diaku-aku bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi, ya, meskipun sampai sekarang masih ada orang-orang yang meyakini bahwa Wali Songo itu adalah keluarga Ba'alawi. Ya, walhasil ketika melihat menelaah beberapa manuskrip-manuskripnya keturunan Wali Songo itu ada nasab mereka yang ternyata bersambungnya bukan kepada Ba'alawi. Ya, intinya itulah, mau ke Sayyidina Hasan atau Husain, walhasil bukan dari jalur Ba'alawi. Intinya kan itu. Nah kemudian kenapa Robito Alawiyah itu menolak keturunan dari Wali Songo untuk menjadi anggota mereka? Ya, lantaran yang mereka akui itu hanya Wali Songo saja, untuk keturunan Wali Songo itu tidak mereka akui sebagai keturunan Wali Songo, sehingga seolah-olah di situ ada upaya bahwa yang menjadi dzurriyyah Nabi itu hanyalah Ba'alawi. Padahal sekarang sudah terbukti dan sudah terbuka, baik itu melalui data ilmiah atau data pustaka dan juga data DNA, itu kan sudah terbukti bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mohon dimengerti ini, siapa Kiai siapa ini, nggak tahu saya. Itu yang barangkali menjadi komentar saya. Ya, walhasil jawaban dari saya untuk Kiai ini, bahwa kenapa mulia atau dimuliakanlah, kenapa para habaib itu dimuliakan di Indonesia? Ya tentu karena sudah tertanam di masyarakat sebagai sebuah doktrin yang selalu ditebarkan ke masyarakat secara masif, bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat yang awam, masyarakat yang polos, itu akan menerima atau mudah menerima bahwa mereka ini adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baik mereka itu adalah dari kalangan ulama, dari kalangan orang awam, bahkan dari seseorang Habib yang tidak bisa membaca Al-Quran sekalipun, itu akan mereka muliakan lantaran tadi, ya, mereka sudah terdoktrin bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat kalau di sebelum tahun 2000-an, ya mereka biasa-biasa saja. Artinya penghormatan para masyarakat kepada para Ba'alawi ini, para habaib ini, khususnya yang muda-muda atau yang sepuh-sepuh lah, itu tidak seperti sekarang. Kenapa ya? Karena memang masifnya informasi yang disebarkan ke masyarakat dengan doktrin bahwa para habaib itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara secara kenyataannya, baik secara data pustaka ataupun data DNA, itu tidak terbukti bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kenapa dzurriyyah Wali Songo itu tidak diakui oleh Ba'alawi? Ya lantaran mereka memang nggak punya data. Robito Alawiyah itu memang tidak punya data tentang keturunan siapa saja yang benar-benar keturunan dari
Wali Songo. Yang saat itu mereka atau keturunan Wali Songo itu masih meyakini bahwa Wali Songo adalah keluarga dari Ba'alawi, gitu kan. Sehingga tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dengan mengingat juga bahwa ketika sikap Rabithah Alawiyah saat itu yang kepada Duriyah dari Wali Songo itu sama loh polanya. Artinya apa? Artinya Rabithah Alawiyah saat itu yang ingin menerima Duriyah Wali Songo sebagai anggota dari Rabithah Alawiyah itu menggunakan metode yang sama saat ini digunakan, yaitu apa? Menggunakan data sezaman. Bahkan data yang sezaman itu harus dari generasi ke generasi. Ya, katakanlah 10 generasi, maka ya butuhnya adalah 10 kitab. Itu yang saya dengar ya, informasi. Entah itu benar atau salah, ya silahkan dikonfirmasi langsung kepada Rabithah Alawiyah sendiri ya. Kemudian juga dengan melihat untuk saat ini, dengan melihat sejarah kelam masa lalu yang tadi saya sebutkan itu mengenai Banten ya, ada upaya untuk penggulingan kekuasaan Raja Banten. Kemudian untuk di tahun 1880-an, di situ ada upayanya Habib Utsman bin Yahya untuk apa? Untuk ya mencegah gerakan-gerakan ahli tarekat yang ada di Banten. Khususnya yang diantaranya adalah Kiai Wasid Cilegon itu ya di tragedi Geger Banten 1888. Yang korbannya itu banyak dan korbannya itu adalah kiai-kiai. Bahkan digantung kalau tidak salah atau dipancung itu ya. Di antaranya adalah Kiai Wasid, kemudian ada kiai-kiai yang lainnya itu yang dibuang ke tempat-tempat yang jauh seperti Syekh Arsyad Tawil, kemudian Tubagus Ismail dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini tentu ketika dibuka lagi agar masyarakat itu mengetahui akan sejarah yang terjadi di masa lalu, ya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, Nusantara, ya harus mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lalu karena sejarah itu akan terulang ya, sejarah itu akan terulang sehingga kita itu harus waspada, harus hati-hati bahwa segala kemungkinan itu akan terjadi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.